Vape ya. Hari ini kita akan mereview barang dari Lost Vape ya, yaitu G80S. Saya dapat harga second ini full box di harga 300.000 yang cuma minus drip tip no integratednya hilang, jadi cuma integratednya doang. Dan katanya Ayo ini mempunyai dua ciri-ciri khusus, yaitu jam dan short atomizer ataupun short circuit, yang katanya di single pinnya sudah terfix. Tapi apakah masih sudah terfix atau masih penyakitan kayak seri sebelumnya yang masih pakai dual pin? Yaudah, langsung kita bahas aja, langsung saja ke kamera atas. Kalian nanti kita akan wicking dan tips supaya RPA ini nggak bocor-bocor atau nggak leaking atau banjir. Yuk langsung saja. Oke, kita sudah ada di kamera atas. Mari kita coba lihat isi dari box G80S ini ya. Walaupun di sini saya lupa menambahkan tadi, saya minusnya ada lagi guys. Saya kalau beli second ya nggak ada OCC-nya, dan saya lupa nggak ada kabel charge-nya guys. Cuman nggak rekomend juga sih kabel charge dari bawaan pabrik. Kalian mending pakai charger bawaan HP yang ori-ori aja, yang udah bagus lah, karena kurang lah menurutku. Nah, di sini ada buku panduan atau manual book, bisa kalian buang atau kalian baca-baca aja, nggak apa-apa. Nah, di dalamnya ada kartu garansi, ada kunci flash nut untuk integrated. Nah, di sini ada ya, inilah maksimal 20 watt. Beratnya dia ada di 131 gram. Baterainya pakai 18650, tegangan baterai 3 volt sampai 4,2. Daya tenaga 5 sampai 80 volt. Oke, Type C, layarnya udah OLED, resistennya bisa 12 sampai berapa ini? 2,0. Coil didukung bahan tubuh pedun. Harusnya sih lebih lah ya, ini 2. Oke, di sini ya kalian bisa baca-baca sendiri lah kalau kalian beli yang full box ya. Ada tata cara penggunaan dan lain-lain, mode RPA dan non RPA. Yang saya sayangkan di device ini tuh nggak ada ini mode yang voltage guys. Jadi kayak ngerasa gimana, karena saya di Ayo tuh sukanya pakai voltage, dan kalau pakai baterai 18650 tuh pakainya yang 8,6 volt ya. Dan di sini ada airflow kita dapat 3, yaitu yang ukuran 1, 2, dan 3 yang sudah terpasang di RBA, karena saya suka yang ngeplong. Di sini ada chimney buat OCC coilnya kalau nggak salah, dan ini ada spare ya, karet-karet gitulah. Dan kalian bakal dapat ini adapter mod lah ya pastinya untuk wicking, karena kita nggak ada mod. Jadi nanti kita bakal bikin di Ayo langsung, dan ini tutor buat kalian yang punya Ayo tapi nggak punya mod. Nanti bisa langsung dengan cara cuman pakai pinset atau enggak gunting kalian di rumah guys, seperti itu. Ini ada flash nut ya buat drip tip non integrated. Oke, mari kita singkirin dulu semuanya karena ini tidak akan dibahas. Ini kita akan wicking ya, tentunya kita udah dekatkan alat. Baterai di sini juga full, udah saya baru di charge. Yep. Oh, masih di sini guys. Di sini saya coil pakai baby alien ya guys ya, 2,5 mili. Tentunya dari Vape dong yang warna putih. Cuma 35.000, bahan sudah full MI80. Nah, untuk kalian yang mau wicking langsung di Ayo itu bisa banget guys, dengan cara cuman pinset kayak gini. Nah, ini kan ada dua baut yang tersambung di coil. Nah, yang dari atas ini jangan sambungin yang ada keramiknya guys, jadi sambungin yang satunya. Cuman catatan ini nggak boleh nempel di body. Kalau nempel di body jadinya short atomizer. Oke. Bentar, belum connect guys ya. Tentu nggak nih? Oke, aman. Apakah masih cek atomizer? Masih. Nah, minusnya kalian pakai pinset ini, bacaan OHM-nya pasti nggak akurat. Karena bahannya tidak sesuai dari drip tip atau flash nut ya, pasti tidak akurat lah ya. Ini gunanya buat kalian wicking aja atau coiling gitu kalau nggak ada mod. Oke, tidak ada hotspot, aman. Mari kita wicking. Tip-tip dulu biar dingin hasilnya.
Di sini kita pakai kapas Monster Premium ya guys ya. Kan katanya kalau MP Kendo gini katanya susah nyerap, dan memang iya, dia agak butuh effort sedikit agar rasa kapas dan cepat menyerapnya hilang. Wih, rasa kapasnya hilang, kalau menyerapnya hilang jadi nggak basah guys. Oke, untuk kapasnya kalian bisa kayak giniin. Untuk kukuku sorry ya, karena aku kerja di bengkel dan di kebun, jadi ya kayak gini lah. Cuman aku udah cuci tangan kok, aman. Kita buka dulu, kita ambil dalamnya, karena dalamnya itu biasanya lurus guys. Set. Untuk coil 2,5 mili aku tidak terlalu suka yang terlalu padat ya guys ya, karena kalau pakai MP atau Kendo itu kalau udah dipakai dia malah kayak ngembang guys. Segini aja cukup. Nah kalau udah dipelintir, kalau aku biasanya kanan kiri pelintir guys. Kalau kalian tim yang salah satu atau dua-duanya, bisa langsung komen di bawah sambil narik serabut-serabut yang amburadul. Nah jadi diputer satu arah gini kalau aku biasanya. Oke, sambil ambil yang agak ngegumpal ini ya. Oke, kayaknya cukup sih. Karena saya jujur kalau di MP tuh nggak suka kalau ketebelan guys. Bentar saya deketin dulu ya. Oke, sudah saya turunkan karena tadi agak menghalangi tangan ya guys ya. Nah untuk kalian kapasnya jangan dipotong terlalu pendek dulu, karena nanti masih ada di sisi. Nah ini guys, untuk kapas MP Kendo kalian agar cepat hilang bau kapasnya, itu kalian sisir guys. Cuman jangan terlalu, ya secukupnya aja biar lebih cepat nyerap juga. Ini disisir. Oke, sambil dirapin lagi, baru kalian potong. Jadi potongnya itu 2 kali guys, jangan terlalu kependekan dulu. Aduh, kenapa gak jadi tengah? Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Ya, kalian sentil-sentil lagi biar ngembang, biar nanti nutupin dari lubang kapasnya guys. Oke, mari kita masukin. Jadi agak satu dulu. Set. Usahain jangan ada yang nekuk ya guys ya. Oke, sudah jadi. Hasilnya seperti ini ya. Nanti kita bakal tetes pakai Magna V2 yang taruh milk cheese, karena itu liquid kesukaanku. Oke, sudah rapi, kita bersih-bersihin. Jangan lupa kapas-kapas sisa yang tadi udah nggak kepat, kita masukin, kita tutup.
untuk awal, kalau kalian pakai MP, jangan basahin semuanya dulu guys. Basahin itu dari coil tengahnya dulu aja, kayak gini, sama pinggirnya ditutul-tutul. Ya kalau kalian sering lihat YouTube atau TikTok udah pasti tahu lah ya, banyak juga yang udah ngajar kayak gini. Sip, rapiin dikit. Nah kalau sudah, kita pairing dulu guys. Jadi biar apa? Ini tujuannya biar liquid itu kalian panas terus masuk ke celah kapas-kapasnya, biar dia resep ke sampai tengah kapasnya, itu di tengah dia masuk, dan biar tidak cepat putus kapas kalian. Nah, jadi jangan langsung dikrak ya. Jadi step awal tuh kalian jangan langsung guyur semua lah. Aduh, lupa guys kameranya di mana. Nah kalian pinginnya bisa ditutul-tutul kayak gini guys. Nah. Pinggirnya juga bisa dikasih, biar nanti pas masang tinggal nyedot aja guys, udah basah semua. Oke, kita firing lagi. Sekedar keluar asap aja, tetes, baru kita kerakin. Ini dapatnya nggak OHM real ya guys ya, kalau pakai pinset kayak gini. Ngeri ya nih, takut kering. Oke, setelah tadi udah dibasahin, kalian bisa di firing sambil ditiup-tiup gitu buat ngilangin rasa kapasnya. Nggak ku tampilkan karena takutnya keban oleh pihak YouTube. Nah kalau udah kayak gini, udah basah semua kanan kiri, nah kalian udah bisa masukin ke tank ini. Nah biar kalian nggak bocor atau nggak keteken kapas kalian itu, kalian buka ininya dulu. Nah ininya yang ada lubang anginnya ini di depan guys, kayak gini. Nah jangan sampai ada kapas yang jepit. Oke, dan tunggu isi liquidnya, jangan langsung sekarang ya. Jadi kalian itu usahain pin bawah dan ininya tuh dalam keadaan kering, terus baru masukin si drip tipnya. Nah kalau udah dirasakan semua, kita cek OHM nya dia 40, 41 ya, dia nanti bakal naik turun sampai ke OHM aslinya, asal kalian baut di. Oke, di sini kita wikinya udah selesai ya guys ya. Tadi juga aku udah drip liquid, aku lap-lap dulu sampai nunggu resistannya dia balik normal dari 41 nih turun ke 35 ya. Ini dari OHM, saya firing di 375, mungkin di 38. Aduh, dik 7 bro, sangat garuk ya. Mungkin kayak gini lah ya. Kalian kalau buat kalian yang dapet penyakitnya agak bandel ya, kalian sering short atau kalian sering jam ohmnya kelewatan. Aku pas pertama kali beli ini, dia jam ohmnya itu sampai 0,79, padahal aku pakai Fuse Clapton. Nah itu yang bikin aku pusing guys, dia nggak mau turun-turun. Akhirnya aku bongkar, aku bersihin, ku lap, ku cuci, ku pasang lagi, ku seretin semua. Dan hal yang perlu kalian perhatiin itu ada di
bagian pertama ya. Pin airflow ini harus rapet banget sama di ininya, jadi harus seret banget, kenceng banget. Kalian bisa lepasnya ini dulu, nanti dikencengin pakai lobeng atau coil jig ini, dimasukin ke bolongan airflow-nya terus diputer aja ke kanan sampai seret. Dan yang kedua, coil dan baut coil yang ada di base-nya ini, kalian ini tuh harus seret dan harus presisi sama bautnya, dan kalian emang harus seretin, cuman jangan sampai pakai tenaga dalam, takutnya nih penyangga bautnya itu malah dol atau patah. Dan yang ketiga, kalian rajin-rajin aja bersihin si flash nut-nya ini, karena bahan dari flash nut Centa Ayo ini dia tuh agak kurang recommended guys, dia gampang kegerus. Padahal ini baru kemarin aku bersihin udah kayak gini lagi. Nah ini pasti ditancapin lagi, beda lagi OHM nya guys. Coba lihat, oh dia sama. Nah kalau kalian rajin bersihin, rajin ngencengin baut apa gitu, dicek-cek aja. Kalau kalian pas jam itu pasti bakal normal kok guys. Ini aku pakai BB Alien 2 core, dapat di 0,35 VD 39, aman. Oke, mari kita kembali ke kamera depan, kita first impression lah. Oke, kita wignya sudah jadi, kita pasang panel mungkin ya biar cakep. Nah hasil akhirnya kayak gini. Saya pakai baterai VRK merah yang saya pakai Scotlet abu-abu ya, jadinya kurang lebihnya seperti ini. Saya pakai liquid magna Nico 7, mari kita coba. Untuk kapas MP ini memang di hari pertama ya, dia itu bakal ngeboost TH, dan di hari kedua, 3, 4 nanti dia bakal manis kayak kapas-kapas kendo, cuman tidak terlalu oversweet lah. Dan karakteristik si MP ini memang agak nurunin flavor ya, jadi si magna taruhnya ini agak turun, cuman TH nya naik, lumayan naik banget.